Halo, jumpa lagi dengan Valentera Channel. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dan berbagi. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai GST berikut dengan contoh-contohnya. Sebagai latihan, teman-teman dapat download materinya yang sudah saya siapkan, linknya di description di video ini. Silakan di-download dan kita akan bahas bersama-sama. Dan saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi ketika saya upload video-video selanjutnya. Silakan juga di-share ke teman-teman yang lain atau ke siapapun yang ingin belajar CATIA secara gratis. Oke, baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke latihan berikut. Nah, di latihan ini kita sudah disiapkan reference datanya, yaitu berupa base curve, flank curve, dan perpendicular curve. Di soalnya juga sudah ada. Nah, teman-teman, saya jelaskan dulu soalnya. Sekilas, ini adalah dua buah part A dan part B yang saling berhimpitan satu dengan yang lainnya. Teman-teman perhatikan kursornya, ini adalah kontur dari part A yang menjepit part B. Nah, part B itu ada di tengah-tengah part A seperti ini. Nah, perintahnya adalah make parts easy to change thickness. Jadi kita diminta untuk membuat partnya ini mudah ketika dirubah thicknessnya. Di sini thicknessnya part A 5,0 bisa menjadi 6,5, kemudian part B 5,0 bisa dirubah menjadi 3,5. Ya, dimana kita tahu bahwa part B ini ada di tengah-tengahnya. Nah, ketika terjadi perubahan thickness, posisi atau kondisi dari kedua part ini harus tetap seperti ini. Jadi tidak boleh ada yang overlap atau juga tidak boleh ada yang ada rongga atau ada jarak dari dua part ini. Posisinya harus tetap menjepit seperti ini. Oke, baik, kita mulai kembali ke CATIA, teman-teman. Seperti yang selalu saya katakan, ketika kita ketemu atau ketika kita ingin menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan formula, siapkan dulu formulanya. Maka teman-teman bisa langsung siapkan, kliklah Fx atau formula, siapkan ada dua formula yang kita buat di sini. Kemudian parameternya apa? Parameternya adalah kita gunakan length. Parameternya adalah length. Klik new parameter. Kemudian teman-teman di situ ada dua thickness, maka kita gunakan multi value. Kemudian klik kanan add multi value. Nah, untuk part A itu thicknessnya berapa? Thicknessnya adalah 5 dan 6,5. Masukkan. Thickness pertama 5, masukkan. Thickness kedua 6,5, masukkan. Oke, dapat satu, namanya diganti, ini adalah part A. Kemudian klik new parameter lagi, sama tetap length. Nah, teman-teman masukkan value-nya. Untuk part yang kedua thickness-nya 5 dan 3,5, masukkan 3,5, kemudian 5, masukkan. Oke, kasih nama part B, apply. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di tree story, maka kita sudah mempunyai dua parameter. Oke, baik, sekarang kita lanjut mulai kerjakanlah part A terlebih dahulu ya. Maka di sini saya akan insert geometrical set. Saya kasih nama part A. Apa yang kita lakukan di part A? Yang di part A adalah kita membuat ini thickness dari kontur yang base curve yang atas, kemudian membuat thickness yang perpendicular curve, kemudian kita membuat curve untuk yang membuat bagian tekukannya ini. Oke, langsung gunakan parallel curve saja karena ini adalah thickness offset ya jadinya. Curve-nya mana? Curve-nya adalah base curve. Ingat, supportnya harus diisi dan arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah.
konstantanya jangan diisi, tapi langsung masukkan. Ini adalah thickness, maka klik kanan edit formula. Ini adalah thickness dari si part A. Klik part A, masukkan. Oke, maka dia akan langsung terkunci. Ya. Paralel 1 ini adalah thicknessnya dari part A. Kemudian yang kedua, kita buat bagian yang thicknessnya di sini. Maka dengan pola yang sama kita lakukan parallel curve. Curve-nya adalah perpendicular curve, supportnya adalah plane, arahnya ke kiri. Ini juga thickness, maka kita harus masukkan ke formula, edit formula. Masukkan part A parameter, kunci, preview. Oke, jadi. Nah, teman-teman perhatikan, untuk membuat curve yang ketiga ini adalah perhatikan, ini adalah thickness dari part B. Maka formulanya harus kita masukkan sebagai thickness-nya dari si part B. Walaupun itu nanti kita gunakan untuk di part A, karena curve-nya sama itu juga. Oke, klik parallel curve. Dari mana? Dari sini ya, jangan dari base curve, tapi dari yang thickness-nya. Kemudian supportnya adalah plane, arahnya ke bawah. Ini adalah thickness-nya part B. Klik kanan, edit formula, masukkan part B. Masukkan part B. Karena ini adalah thickness-nya part B. Oke, preview. Nah, itu. Ya. Ini adalah thickness-nya dari part B. Kemudian untuk yang curve yang terakhir sama ya, ini kita offset dengan menggunakan parallel curve. Curve-nya adalah yang ini, supportnya adalah plane. Kemudian arahnya ke bawah sama. Ini adalah thickness-nya dari part A. Edit formula, masukkan part A. Oke. Preview. Oke. Perhatikan konturnya sudah jadi. Ini yang terluar, ini yang perpendicular, ini yang bawah. Seperti itu. Tinggal ujungnya adalah 75 geodesic. Maka kita bisa membuat poin di ujung sini menggunakan point on curve. Kita mulai. Klik point, gunakan point on curve. Curve-nya mana? Curve-nya adalah ini. Kemudian start point-nya, teman-teman perhatikan. Reference point-nya klik kanan. Create intersection point. Karena kita belum punya poin, kita gunakan klik intersection point antara garis ini dengan garis yang ini. Maka kita akan mempunyai poin di situ. Arahnya dibalik, ya. Arahnya dibalik. Kemudian jaraknya berapa? Jaraknya adalah 75. Preview. Nah, ini. Jangan lupa optionnya adalah geodesic. Ini poinnya. Nah, di sini buatlah garis yang atau curve yang 90 derajat terhadap curve-nya ini. Maka kita gunakan line, kemudian gunakan angle normal to curve. Ya. Curve-nya mana? Curve-nya adalah ini, supportnya adalah plane, kemudian poinnya adalah ini yang barusan kita buat. Buatlah sudutnya 90 derajat. Preview. Ya, ini dipanjangi ya teman-teman. Seperti itu. Ini poinnya. Nah, sekarang elemennya sudah terbentuk semua. Sekarang tinggal kita lakukan finishing. Hati-hati teman-teman, karena curve-nya saling memotong satu dengan yang lain. Nah, di sini pentingnya strategi bagaimana kita melakukan proses trimming sehingga tidak saling memotong diri sendiri, istilah saya. Oke, saya akan lakukan, perhatikan teman-teman, untuk melakukan proses trimming jangan sampai nanti terjadi blunder ya. Oke, saya akan lakukan proses trimming dari bagian yang dalam dulu. Selesaikan dulu bagian-bagian yang berpotensi masalah. Yang berpotensi masalah mana? Tentunya curve ini, karena ini memotong. Kemudian ini juga saling memotong. Kemudian ini juga saling memotong. Maka lakukanlah secara berurutan. Saya lakukan bagian dalam dulu. Yang saya trimming adalah
ini dulu saya potong. Nah, maka satu potensi masalah hilang. Kemudian saya trimming yang ini, yang bagian dalam. Oke, satu masalah berpotensi hilang. Kemudian saya trimming yang ini dengan yang ini, selesai bagian dalam. Nah, untuk yang bagian luar tentu tidak ada masalah, teman-teman tinggal lanjutkan saja. Misalkan yang ini dengan yang ini kita trimming, oke. Karena ini sudah tidak ada yang berpotensi memotong. Ini dengan ini, potong, selesai. Ini adalah part A. Oke, kita ganti namanya. Misalkan sesuai dengan nama partnya adalah part A. Jangan lupa kasih warna khusus, misalkan hijau, seperti itu. Oke, part A selesai. Sekarang kita lanjut ke part B. Maka saya insert satu lagi geometri. Saya kasih nama part B. Oke, untuk mengerjakan part B, teman-teman jangan membuat elemen yang baru, tetapi gunakanlah elemen yang sudah ada di sini, yang sudah kita buat. Yang mana yang sudah kita buat? Nah, teman-teman masuklah ke swap visible space. Nah, ini adalah elemen-elemen yang sudah kita gunakan dan harus kita gunakan lagi supaya ketika nanti satu elemen dirubah, yang lain akan ikut karena kita menggunakan elemen yang sama. Ambillah elemen-elemen yang original. Yang original itu adalah elemen yang prosesnya seperti ini, paralel, kemudian line, ini adalah original. Tetapi kalau misalkan trimming 1, trimming 2, dan seterusnya, ini adalah elemen-elemen sudah proses lanjutan. Yang original kita keluarkan, ini kita hide di sini, ya. Kita pakai lagi, kemudian yang ini juga, yang original paralel 3 kita pakai lagi. Kemudian yang perpendicular curve kita pakai lagi, gitu. Kemudian kalau sudah, teman-teman kita kembalikan. Nah, ini dia elemen yang garis putih ini adalah elemen yang tadi kita hide, maka sekarang dia muncul lagi di sini. Dan kita harus menggunakan elemen yang ini. Kalau teman-teman membuat yang baru, nanti ketika kita lakukan perubahan teknis, maka akan terjadi overlap atau ada celah. Seperti itu, ya. Kalau teman-teman merasa terganggu dengan part A, boleh di hide. Kita tidak butuh sementara part A karena sudah jadi. Maka sekarang kita membuat part B. Nah, untuk membuat part B kita kembali ke soal. Dua elemen sudah kita buat, ya. Untuk ketebalan yang bagian tengah yang dijepit ini sudah ada, tadi curve-nya sudah kita buat. Di sini sudah ada satu curve, flank curve, maka kita hanya membuat satu elemen ini, thickness dari si bagian flank curve-nya ini. Nah, maka mudah sekali kita bisa langsung lakukan parallel curve dari flank curve, ya, supportnya adalah plane. Ini adalah thickness. Klik kanan, edit formula. Tentunya ini adalah thickness dari part B, masukkan dari parameter part B. Oke. Preview jadi. Nah, itu elemennya. Nah, kita tinggal menentukan ujungnya. Jaraknya adalah jarak geodesic 25 dari perpendicular curve. Maka kita bisa lakukan sama halnya seperti yang tadi. Gunakanlah point on curve. Klik point on curve, curve-nya adalah ini. Ya, kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan adalah reference point-nya. Startnya, ya, startnya kita mulai dari point. Di sini belum ada point, maka teman-teman boleh klik kanan, create intersection point. Ya, garisnya mana? Curve-nya adalah ini satu, kemudian yang kedua adalah ini. Preview itu. Nah, maka sekarang kita bisa lakukan arahnya ke kiri, ya, di reverse, dibalik. Jaraknya geodesic 25, masukkan 25. Preview, ini poinnya. Nah, maka kita tinggal membuat garis yang 90 derajat terhadap curve tersebut. Klik line, kemudian line type-nya adalah angle normal to curve, curve-nya adalah ini. Kemudian poinnya tadi sudah kita buat,
Nah, supportnya jangan lupa diisi teman-teman, supportnya adalah plan. Ya, itu jadi sudah, elemennya sudah selesai semua, tinggal di finishing. Nah, ini juga ada curve yang berpotensi memotong, yaitu yang warna kuning dan putih ini. Ya, maka ini dulu harus diselesaikan. Kliklah trimming. Ini trimming 1, ini yang kedua. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, tentu tidak ada masalah lagi karena sudah tidak ada bagian-bagian yang saling memotong. Teman-teman mau mulai dari manapun boleh, silakan. Kemudian saya trimming lagi ini dengan yang ini. Oke. Yang terakhir ini dengan yang ini. Jadi part B. Trimming 10 ini adalah final dari part B, maka harus dikasih nama. Ini adalah part B. Ya, jangan lupa dikasih warna khusus. Tadi hijau, mungkin pasangannya dengan kuning boleh. Tampilkan part A-nya. Ya, teman-teman perhatikan. Jadi sudah yang kita buat, reference pembantunya boleh di hide point dan perpendicular curve-nya di hide. Nah, selesai. Sekarang kita simulasikan, uji coba apa yang terjadi kalau misalkan part A teknisnya diganti. Klik parameter part A, 5 diganti 6,5. Oke. Ya, otomatis dia akan berubah menjadi 6,5 semua. Part B kita ganti menjadi 5. Oke, maka part B-nya akan menjadi 5 mili, sementara yang part A tetap 6,5. Ya, misalkan part B-nya kita ganti 3,5, dia akan mengecil sendiri. Nah, part A-nya akan mengikuti dan teknisnya tetap 6,5, seperti itu. Ini teman-teman hasil akhir dari latihan simulasi untuk membuat parameter. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Alright.